Jalannya masih jelek, terlihat jelek, tambal-tambalan. Nah, minimal seperti inilah jalannya. Mantap. Agak ngegas dikit karena baru ada WA dari istri, katanya ada jadwal COD. Biasalah dagang, mau gimana lagi ya kalau dagang. Kalau masalah cuan sih nggak akan bisa ditolak ya. Walaupun dagang itu fleksibel, tapi tetap saja kan kita harus menyesuaikan waktu dengan konsumen. Konsumen bisa nyesek misalkan jam 12, ya kita harus siap-siap aja jam 12. COD ke Cimahi dekat lah kalau dari rumah saya ke Cimahi. Yang malesinnya itu macet aja sih. Jalan udah mulai padat dan ramai sama warga lokal mungkin. Perjalanan sekitar 40 km lagi ke Jalan Cagak. Sambil kita review bagaimana kondisi Ciater sekarang yang terjadi penggusuran pedagang-pedagang bangunan liar di sana. Kita review. Sudah 1 minggu berlalu.
Oh, ternyata ada bus juga ke sini. Tasik, Cikampek, Sumedang, Subang. Angkutan umum juga ada. Ngomong-ngomong soal CBR ini, kalau perawatannya bener dan dapat mekanik yang bener untuk beres-beres mesinnya, jamin jarang rewel. Mesinnya mau digeber seperti apapun gak akan rewel. Saya sering geber ini, motor ini sampai limit, tidak ada masalah. Yang penting olinya juga yang bagus. Pakailah oli sintetik biar lebih mantap, jangan oli mineral. Ya minimal semi sintetik lah. Saya biasa pakai oli diesel, aliran sesat. Oli diesel kalau tidak Fastron diesel atau ADNOC Voyager Plus. ADNOC itu yang oli halal, oli dari Arab Saudi. Harganya Fastron harganya berkisar antara 70 sampai 90 ribu tergantung toko. ADNOC Voyager Plus lebih mahal dikit, sekitar 100 ribu sampai 110 ribu. Jamin enak. Itu untuk oli truk ya, atau oli diesel. Untuk oli mobil yang aman untuk kupling basah, saya suka pakai Eneos molybdenum. Harganya sekitar 90 ribu ya kalau sekarang dilihat di Tokopedia itu. Itu enak juga. Saya pakai oli itu juga di Matic saya, di NMAX Old tahun 2016. Sudah 3.000 km. Olinya masih lumayan enak, tidak menghitam sama sekali. Mungkin saya penggantian di sekitar 4.000 km, karena itu oli full sintetik ya. Daripada beli oli nggak jelas ya, yang mineral, mending tambah dikit aja lah budgetnya ke oli yang lebih bagus. Saya nggak pernah percaya sama oli-oli keluaran pabrikan motor kayak Yamalub, AHM Oil. Mereka itu bisa bikin motor, tapi kalau bikin oli kayaknya enggak sih. Saya percaya sama merek lain aja kalau oli. Mereka juga kan OEM dari pabrikan lain kalau nggak salah, cuma di rebranding aja. CBR Old ini paling rewel itu di masalah kelistrikan rata-rata ya, tapi di unit saya ini nggak pernah terjadi. Paling sikringnya aja yang sering putus. Kemarin-kemarin itu 3 bulan yang lalu lah udah putus 2 kali, itu nggak tahu kenapa.
setelah saya ganti ke yang ketiga kalinya awet sampai sekarang. Ya murah sih, Sikring aja, cuma gope doang. Entah korslet dari mana gitu. Terus kalau mau tenaganya keluar, pakailah karburator PWK 28. Tapi siap-siap dengan keborosannya yang tinggi. Tapi jamin enaknya luar biasa. Performa mesin naik drastis tanpa bore up. Kalau saya sih cukup PE 28 aja ya. Udah enak dibanding karbu vakum standar. Di pertengahan aja. Kalau mau irit karbu standar, iritnya bukan main. Kalau luar kotaan itu bisa 50 km per liter dengan jalanan lancar. Di perkotaan bisa 45 km per liter. Kalau macet-macet mungkin ya 40 km per liter. Asal tangan sekolah ya. Untuk ukuran motor jadul itu luar biasa iritnya. Nah, kalau ingin tenaga keluar, responsif, tarikan atas lumayan, pakailah PE. Untuk keiritan lumayan. Untuk keluar kota 40 km per liter kurang lebih. Dalam kota 30-35 km per liter. Kalau macet ya mungkin kurang dari itu. Nah, yang terakhir adalah untuk memberikan performa maksimal di mesin ini, pakailah PWK 28. Mau 28, mau 30, beda tipis lah, asal jangan lebih dari itu aja, supaya nggak ngok. Walaupun masih bisa pakai ukuran 26 juga, cuma ya cari aman aja lah di ukuran 28. Performanya dahsyat, jamin. Dari bawah sampai atas dahsyat. Kalau settingannya pas, jambakannya terasa dari putaran bawah sampai atas seperti instan. Apalagi kan motor ini karakter mesinnya itu overbore ya, yang enak di RPM menengah atas. Mainnya di RPM menengah atas. Cuma ya kalau pakai PWK 28 siap-siap boros aja sih. Saya pernah pakai di CBR biru saya yang sebelumnya itu. 1 liter itu cuma kuat paling irit itu 1 liter untuk 30 km. Paling boros 1 liter untuk 20 km. Tapi tenaganya emang enak bikin lagi. Cuma gak kuat aja kalau jarak jauh. Bikin jebol dompet. Bayangin misalnya kita ke Pangandaran, dari Bandung ke Pangandaran kurang lebih itu sekitar 225 km lah kurang lebih ya. Pakai PWK 28. Wah, udah jebol. Sekali jalan aja itu bisa berapa liter tuh? 5 liter lebih mungkin. Pertamax ya. Karena saya selalu pakai Pertamax minimal itu. Kalau pakai Pertalite bisa aja sih aman, cuma ngempos aja tenaganya kagak keluar. Ya kalau emergensi sih nggak apa-apa kali-kali. Kalau
Kalau di kayak seperti di daerah kayak gini kan nggak ada Pertamina. Kalau emergensi ya pakai Pertamini aja yang jualan Pertalite. Karena rekomendasi pabrikannya aja itu pakai RON 91. Jadi ya minimal ya Pertamax. Atau sekali-kali saya pakai Shell Super. Shell Super atau enggak saya langsung naik ke Shell Power Nitro Plus. Cuma ya lumayan mahal. Nih, pakai PE aja dari Bandung itu full kurang dikit, sekarang turun dikit aja. Pakai PE lumayan irit sih. Kalau jauh-jauh masih enak lah, affordable daripada PWK. Kalau pakai PWK itu jambakan pas di 7000 rpm itu langsung membuat bulu kuduk merinding. Subang bukan negara. Mantap. Bentar lagi nyampe Subang. Jalan Cagak. Untuk ban saya pakai ban Swallow Slash. Belakang ukuran 120 per 80 kalau nggak salah. Nggak tahu 90, lupa lagi. Kalau yang depan 90 per 80 sudah cukup. Itu udah maksimal ya untuk ban belakang itu ukuran segitu. Karena kalau kegedean itu jadi aneh. Kalau standar bawaan pabrik kalau nggak salah belakang itu 110 per 80 ya, depan 80 per 70 kalau nggak salah. Cuma kekecilannya nggak enak buat nikung-nikung kalau menurut saya. Udah paling pas sih 120 yang belakang, depan 90 aja udah cukup. Karena kan ini bodinya tipis ya. Kalau yang kata yang hujat otomotif itu, ini motor triplek kan, atau motor tipes katanya. Jadi kalau bannya gede-gede amat ya nggak cocok sama bodinya yang ramping. Saya suka motor ini karena ya ramping, sesuai sama badan saya yang kecil. Gak kebayang saya kalau pakai Ninja 250 misalkan ZX 25R. Wah itu mungkin kayak semut naik gajah ya. Karena badan saya asli emang krempeng. Berat badan cuma 49 kilometer Gus.
lagi. Cuma 49 kilo saja. Jadi pakai motor ini serasa ngepas aja gitu. Dengan bobot motor ini sekitar 108 kilo sekiloan lah kalau nggak salah. ...108 kilo itu termasuk ringan sekali ya untuk ukuran motor 150 cc. Untuk perbandingan NMAX itu sekitar 130 kilo. Saya di beberapa kondisi suka kewalahan ya, ngangkat NMAX ya. Dengan badan sekecil ini pakai NMAX ya. Itu udah maksimal banget sih NMAX. Kalau pakai XMAX, waduh, kagak tahu gimana tuh. Mungkin kalau pakai bisa ya, tapi kalau parkir kayaknya nggak akan sanggup saya. Terlalu berat dan terlalu besar. Mungkin kalau saya mau upgrade ke motor sport 250 cc, paling pas itu mungkin Ninja RR Mono yang single cylinder itu. Mungkin itu masih pas sih kayak kalau kata saya, walaupun masih agak gede ya. Saya pernah nyoba punya temen emang gede sih, tapi masih bisa lah kalau itu. Harganya pun sekarang udah murah ya, 16 juta sampai 20 juta udah dapet yang mulus. Tahun agak muda. Cuma katanya penyakitnya itu di overheat ya. Ini pun sama, motor ini pun penyakitnya overheat. Kalau perawatan tidak benar. Saya pakai kipas manual, pakai saklar ini. Otomatisnya sudah tidak jalan, jadi saya manualin aja. Lebih enak, lebih awet ke aki. Kalau jalan lancar, nggak akan pernah overheat ya. Kalau motor ini jalan lancar seperti ini gitu, nggak akan pernah overheat, jamin. Kalau mesinnya sehat, mau digeber selimit apapun nggak akan pernah overheat di motor saya ini. Apalagi kalau pakai knalpot Bronx ya, knalpot racing atau knalpot free flow, itu jarang sekali overheat walaupun macet dan kipas nggak saya nyalain. Sudah ada di Jalan Cagak. Tapi kalau pakai knalpot standar, jalanan agak macet, temperatur bisa naik
ke 3/4 kalau nggak nyalain kipas. Kalau nyalain kipas stabil di tengah-tengah. Cuaca hari ini sangat mendukung sekali ya untuk riding santai. Sayang sekali ada urusan dagang nih, jadi agak geber dikit lah. Karena kalau nggak dilayanin sayang banget kan. Jalannya. Entah kenapa saya dari dulu suka sama motor-motor yang agak tua gitu. Kayak kemarin baru beli NMAX putih itu 3 bulan yang lalu. Saya pengennya yang all aja, NMAX all, karena nggak terlalu suka sama NMAX yang new atau yang neo atau turbo. Begitupun motor laki ya, atau motor sport, motor naked, itu saya lebih suka yang tua-tua ya. Misalkan naked sport itu saya lebih suka ya yang ramping-ramping juga seperti ini, yaitu Yamaha Vision Old tahun 2011. Dulu saya sempat punya tuh yang itu. Itu juga mesinnya badak ya, dibawa kemanapun nggak pernah rewel, tenaganya lumayan, untuk nanjak-nanjak lumayan, nggak pernah kedodoran walaupun bonceng anak istri. Walaupun kalau untuk RPM atas kurang sekali. Tenaganya pun ya so-so lah. Kalau dibanding ini sih masih jauh ya, kalau apalagi di tarikan atasnya. All Fiction itu kalau nggak salah spek pabrikan 15 HP, 15 horsepower. Kalau motor ini setelan pabrikan itu spek pabrikan 18 HP horsepower. Masih bisa berjaban sama R15 atau GSX kalau mesinnya sehat ya. Motor ini pun masih ada PR kayak ini nih, udah mulai burik nih, yang kayak gini udah mulai pada burik, mesti di repaint kalau pengen rapi gitu ya. Terus shock breaker belakang itu agak ngayun kalau berdua, kurang stabil. Kalau sendiri masih oke lah, walaupun kurang enak. Shock depan aman, sama apa lagi ya, paling underbone mungkin akan saya ganti sama yang lebih mantap biar looksnya kelihatan keren aja. Apa ini udah nyampe Jalan Cagak ya?
Patung Nanas belum ya kayaknya. Klaksonnya imut-imut ya. Kayaknya nggak ke Patung Nanas ya, karena tadi kan ke jalan yang baru ya diputerinnya. Bensin masih banyak. Rencana sih saya pengen bawa motor ini ke Dieng ya, Dieng Wonosobo. Cuma izin istrinya mungkin keluarnya agak susah ya kalau ke Wonosobo, karena minimal meski nginep 1 hari mungkin ya kalau ke Wonosobo. Kalau PP gak akan mungkin bisa. Kalau PP mungkin saya di jalan 24 jam ya, gak akan bisa menikmati Diengnya. Banyak sekali tanda-tanda itu ya, cat putih di jalan, mungkin buat perbaikan jalan. Tanggung banget ya kalau ditambal-tambal, langsung aja hot mix semua seperti yang di depan itu sana. Lebih enjoy kalau di hot mix semua sampai Subang sana. Biasanya sih Sabtu pagi itu saya suka Satmori, Saturday morning ride ke Lembang atau enggak ke Ciwidey. Cuma bosan aja kalau kebanyakan ke Ciwidey atau ke Lembang gitu. Pengen suasana beda, makanya tadi ke Sumedang dulu, lalu ke Subang lewat jalan alternatif. Cari suasana baru. Next time mungkin kemana lagi ya? Mungkin ada rekomendasi tempat yang enak, tempat riding enak yang enjoy, gak jauh dari Bandung. Nah,
Dulu di sini pun banyak sekali ini ya, warung-warung, sekarang udah pada dibongkar. Kalau nggak salah ini tuh awal-awal dibongkar ini kalau nggak salah. Entah berapa puluh kali saya jalan ke sini ya. Dari SMP pun saya sering motoran ke sini. SMP baru-baru diizinin motor sama orang tua. Kata orang tua, jangan jauh-jauh pakai motor. Saya sama kawan saya malah ke Lembang, ke Ciater, ngopi di warung Lembang sana. Jadi warung Lembang yang dibongkar-bongkar itu banyak kenangan lah. Dari kenangan suka mabal atau bolos sekolah ke sana pernah, pacaran ke sana. Saat tua sekarang kalau San Mori atau Sat Mori ke Lembang ya istirahatnya di warung-warung sana. Kalau sekarang nggak tahu di mana istirahatnya ya. Paling daerah sini yang, nah ini paling warung-warung kayak gini. Kalau warung-warung di sana sudah nggak ada. Pembongkaran masih terjadi. Kita